Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah hadir dalam webinar kita hari ini tentang metodologi riset terkini, inovasi dan implementasi. Hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Kak Syesha ya. Beliau ini adalah seorang dosen dan peneliti yang sudah berpengalaman sejak tahun 2016 hingga saat ini. Beliau berkiprah di Universitas Pancasakti Tegal dan juga Universitas Negeri Yogyakarta. Di mana bidang keilmuan beliau ini berfokus di konseling, pemberdayaan pendidikan, dan juga disabilitas. Kak Syesha ini dalam kegiatan sehari juga terlibat dalam penelitian berbagai penelitian termasuk itu tentang studi kasus inklusi disabilitas, sistem informasi dan serta pengembangan model dan metode pendidikan. Nah, untuk tidak memperlama pembukaan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting sebelum kita mulai. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan untuk membuka kameranya dan memastikan kondisi mic dalam keadaan mati sehingga acara kita hari ini kondusif. Yang kedua, absensi itu akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk fokus mendengarkan materi dulu. Jangan ada yang bertanya di chat tentang absen gitu ya. Nanti kita akan bagikan setelah sesi tanya jawab. Kemudian untuk rekaman webinar, PPT, sertifikat peserta itu akan kami bagikan hari Senin pada grup WhatsApp dan Telegram. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum bergabung silahkan bergabung nanti di link yang diberikan oleh admin. Kemudian selanjutnya diharapkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan nanti langsung mengaktifkan fitur raise hand atau bertanya di kolom chat gitu ya. Jadi untuk hari ini langsung saja kita mulai nih Kak untuk materinya. Oke, pada Kak Syesha waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Yusli. Tadi sudah disampaikan sekilas short CV yang Kak Yusli sampaikan. Bapak Ibu bisa panggil saya Dias karena apa lebih nyaman juga. Tadi lebih mengenal juga nama lengkap saya Sesia Dias Mumpuni, kemudian bisa panggil dengan nama singkat aja Dias. Kemudian eh, sebetulnya saya itu akan sharing tentang bagaimana metodologi penelitian atau metodologi riset terkini. Sebetulnya pasti semua Bapak dan Ibu yang ada di sini itu sudah tahu, sudah menjalani atau bahkan sedang apa ya namanya ya, meneliti. Nah, sehari-harinya memang tidak lepas ya Bapak Ibu, apalagi khususnya kalau sudah em, lama berkecimpung di dunia perguruan tinggi, kemudian beberapa syarat untuk naik jabatan dan sebagainya pasti tidak lepas dari adanya penelitian. Baik, saya akan share screen. Mohon untuk admin minta tolong jadikan saya co-host. Oke, Mbak. Oke, sudah Kak. Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Eh, Secara singkat sebetulnya saya hanya ingin kembali memberikan apa ya namanya pengalaman baru tentang menulis, tahu tentang metode riset di sini. Nah, sepertinya Bapak dan Ibu pasti sudah sangat ini ya ahli sekali nih. Ada tiga tema besar atau tiga metode penelitian yang biasanya itu kita lakukan. Yang pertama itu jenisnya ada kuantitatif, kemudian ada kualitatif dan mixed method. Nah, kemudian ternyata beberapa tren metodologi penelitian yang semakin berkembang, khususnya semenjak adanya pandemi COVID tentunya, beberapa tren metodologi itu eh, menjadi suatu hal yang bisa dilakukan baik secara daring maupun secara luring. Kemudian pengambilan datanya pun bisa berbagai macam caranya, seperti ini. Penelitian yang berbasis data besar atau big data. Datanya kita bisa cari melalui beberapa source sumber yang ada di internet. Kemudian ada penelitian yang berbasis EA. Nah, Bapak Ibu pasti udah sering lihat ya, sudah sering tahu juga berbasis EA itu seperti apa, contohnya yang seperti ChatGPT. Nah, tapi namun kita akan lihat apakah itu bisa tergolong sebagai penelitian. Kemudian metode mixed method yang tadi, kemudian yang terakhir adalah participatory action research.
Kalau ini memang langsung ada partisipasi dari responden. Nah, kemudian di sini ada inovasi dalam pengumpulan data penelitian. Yang pertama itu yang tadi saya sampaikan adalah berupa online atau offline. Yang pertama ini ada paper base atau penelitian yang berbasis dari data manual. Manual paper yang Bapak Ibu biasanya itu print out berbentuk kertas, kemudian berisi kuesioner, kemudian diisi manual ataupun eh, wawancara yang berisi panduan secara manual, itu semuanya dinamakan paper base. Yang berbasisnya itu pengisian responden kepada eh, lokasi tempat di paper itu, di kertas itu. Nah, kemudian semakin berkembangnya, kemudian ada yang tadi saya bilang ada ternyata kemarin waktu pandemi COVID itu juga ternyata membuka peluang baru bagi cara penelitian yang berbasis online. Nah, ini kita ada Google Form. Nah, Google Form itu salah satu dari sekian banyak jenis kuesioner online yang bisa digunakan. Nah, kalau Google Form biasanya Bapak dan Ibu dapat mengakses semua secara gratis, secara mudah dan karena kita semua punya akun Google, pasti semuanya bisa menggunakan. Nah, yang terakhir berbasis referensi. Nah, yang hari ini akan dia sampaikan, yang akan dia sharingkan ke Bapak Ibu semua itu tentang referensi yang tools ini yang berbasis online atau big data. Nah, sekarang kita akan mencoba mencoba untuk melihat bagaimana sih inovasi dalam pengumpulan data menggunakan reference ini. Ada dua yang digunakan yaitu Research Rabbit dan Skival yang dari platform Scopus. Nah, ini nanti kita coba sebentar. Harus diklik dulu ya, Research Rabbit. Sebetulnya saya sudah ini sih, sudah ini juga apa namanya, mencoba. Nah, ini. Nah, kalau Kak Bapak dan Ibu baru mengetahui tentang platform ini, si Research Rabbit, ya, saya akan membagikan juga di kolom chat, nanti bisa dicoba juga. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau Bapak dan Ibu belum punya account, pasti sign up, ya. Nah, sangat mudah sekali bagi kita untuk melihat di dalam Research Rabbit ini jenis atau apa ya tema penelitian yang sering Bapak dan Ibu geluti itu ada semua di sini. Kemudian bidang ilmunya apa saja, bahkan sampai ke cabang dan ranting ilmu. Contohnya eh ini ada sekitar berapa peserta ya? 60 peserta, 60 peserta. Nah, saya minta kira-kira cabang ilmu apa nih atau kajian ilmu apa yang Bapak Ibu bisa apa ya? Sedang cari. Oh, izin jawab nih Mbak, mungkin Oh, tentang boleh boleh. pendidikan. Coba Pak. Pendidikan, Kak Yusni. Iya, iya. Baik. Oh, pendidikan ini pakai bahasa Inggris, sorry. Oh, education. Nah, kita lihat. Akan tahu berapa paper atau berapa sumber yang bisa kita lihat melalui rekomendasi dari Research Rabbit. Nah, pendidikan, nih ada beberapa paper. Di sini ada, ini ada experience, education, dan sebagainya. Nah, ini beberapa paper ini kalau memang tertarik ya, misalnya nih Bapak Ibu ada yang tertarik atau oh ini nggak usah dimasukkan ke apa ya ke referensi atau nggak usah saya nggak tertarik dengan tema ini nggak usah diklik di add collection. Kalau yang tertarik aja ya, misal kita ini yang kemarin pembelajaran research method yang mana ya?
Ini coba yang ini berbasis EA semua. Coba deh ini yang pakai ChatGPT. Sekarang kita mau lihat. Ternyata ada. Oh, kita mau tahu nih pendidikan kalau disandingkan dengan eranya ChatGPT. Ya, ini ditambahkan aja add collection, ditambahkan. Nah, ini pakai EA juga kita tambahkan. Oh, ini ada gunanya juga ya, ternyata EA. Nah, ini sangat berguna sekali. Kemudian kita tambahkan lagi dah. Cukup semisalnya ini. Nah, kalau sudah kita menambahkan paper, kita lihat dulu di sini. Kita sudah punya beberapa namanya apa ya? Bank ini sumber. Namanya ada di sini. Ada explore paper. Di sini ada paper-paper kita yang tadi kita pilih ya. Kemudian kita akan select all. Kemudian kita akan melihat dari apa ya namanya ya, keterkaitan atau dari apa ya namanya, saling terkait atau enggak. Nah, ternyata ternyata si paper-paper ini berdiri sendiri masing-masing. Nah, ini kita kita tahu ternyata oh mereka masih berdiri sendiri-sendiri. Nah, kalau kita mau lihat lagi eh kita back lagi ke sini collection, back dulu. Berarti kita harus punya akun dulu ya, Kak? Iya, caranya tadi yang pertama ini masuk ke Research Rabbit EA, kemudian kalau Mm-mm. tidak ada akun sign up Mm-mm. dulu. Nah, kemudian kalau udah punya akun tinggal sign in. Nah, kemudian eh, kalau ini, oh ternyata paper-paper ini belum berkaitan ya. Oke, baik kita lihat di similar work. Ini ada beberapa paper juga. Nah, kita akan tahu beberapa paper yang ternyata similar atau paper yang apa ya mirip-mirip. Nah, ini ternyata mereka itu saling berkaitan. Nah, bagaimana kita akan melihatnya? Kita akan zoom in, zoom out dulu. Nah, ternyata paper-paper ini, nah ini yang Cooper tadi yang dipilih ya. Oh, saya tertarik sama papernya Cooper nih. Ternyata ini berkaitan dengan paper lain. Nah, seperti itu. Jadi Research Rabbit itu melihat adanya keterkaitan antara paper yang satu dengan paper yang lain. Jadi mereka akan mencari eh, ini dulu pernah berkaitan dengan paper-paper yang sebelumnya. Contohnya ini, dia berkaitan dengan papernya Zai di 2022. Nah, itu bisa kita telusuri menggunakan Research Rabbit. Dan Bapak Ibu kalau yang pakai metode penelitian apa ya data awal ini akan sangat berguna sekali karena bagan ini atau si network lain ini bisa kita unduh juga. Nah, ini bisa sangat berguna ketika nah kita bisa unduh dan itu bisa dipasang di paper kita. Eh, izin nih Mbak, kalau itu kan ada poin warna hijau sama biru. Nah, itu kira-kira perbedaannya gimana itu, Kak? Nah, betul sekali. Tadi Kak Yusni tanya, warna-warna ini menandakan apa ya? Nah, ternyata warna ini yang hijau itu tadi yang kita pilih. Contohnya ini. Kita sudah tertarik dengan 5 paper ini nih, sudah mau masuk ke daftar pustaka ya, udah mau apa ya istilah literatur awal. Nah, udah tertarik nih 5 paper ini, udah sangat terkait, sangat relate. Nah, kita pakai 5 ini sudah ditulis dulu di bagian pendahuluan introduction, sudah ditulis. Nah, kita mau tahu juga ternyata 5 paper ini punya kaitan atau enggak. Nah, Kak, ternyata lima-limanya berdiri sendiri itu yang pertama. Kemudian setelah itu dia punya kaitan dengan paper-paper yang lain tidak di paper yang similar atau paper yang hampir mirip. Nah, ternyata mereka punya apa line atau punya garis keterhubungan. Nah, itulah yang kita tahu ternyata eh, rujukan atau referensi paper itu ternyata dia tidak berdiri sendiri. Ternyata dia juga ditopang oleh rujukan-rujukan yang lain seperti itu. Oh, oh gitu, oke Kak. Mm-mm. Berarti untuk keywordnya itu harus dalam bahasa Inggris ya, Kak?
Nah, betul sekali keywordnya bahasa Inggris. Baik, kita mau coba ulangi lagi Kak Yusli atau Bapak Ibu semua yang mau coba pakai keyword lain. Oke, boleh dicoba, Kak. Oke, baik kita coba dulu pakai keyword yang lain ya. Pakai new collection coba. Ini pakai apa? Literasi. Nah, kita pakai yang literasi. Kita mau pakai paper apa nih? Sumber apa ya namanya ya? Bidang ilmu apa nih atau tertarik di mana nih? Eh, Pertanian, Pertanian. Oke. Pertanian. Pertanian kalau di Inggris kan menjadi agriculture, ag, 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 agriculture, agriculture. agriculture. Oke, seperti ini ya. Ada Bu Rosiati Rahmatu, betul. Ya, benar-benar. Oke, kita coba ya Ibu ya. Nah, ini muncullah si paper-paper tentang pertanian dari Research Rabbit. Nah, kemudian kita akan cari, kira-kira yang Ibu tertarik di paper yang mana, itu tinggal di bagian add to collection itu diklik. Coba deh yang tentang global food misalnya nih, tentang kemandirian pangan dunia misal nih di dunia. Kemudian yang ini apa pertanian yang ada di WHO kita coba sebagai paper rujukan dua. Kemudian kita pilih lagi semisal, wah ini sepertinya saya tertarik nih ada yang lain. Misal ini ada industri. Kayaknya kecil sekali, nggak kelihatan sama saya. Oh iya, harusnya pakai laptop betul. Kalau kayak gini mengerjakan apa masuk ke Research Rabbit itu pakai laptop, kemudian settingan laptopnya ini bisa di zoom sebetulnya Ibu. Nah, kemudian ini yang terakhir pakai Nah, ini IoT. boleh minta anu ya, YouTube-nya ya. Oh, iya, Bu. Nanti YouTube-nya kami berikan. Oke, baik ini sudah diklik tentang 5 paper, gampang 5, berapa, 10, terserah kalau itu tertarik, klik semua add to collection nggak masalah. Nah, 5 ini menjadi daftar rujukan utama yang ada di penelitian, semisal itu rujukan utamanya lah istilahnya bahasanya itu biasanya kayak state of the art-nya. Nah, state of the art-nya udah ketemu nih. Oh, saya mau tertarik ini. Kemudian ternyata dia berkembang dari yang pertanian yang ada di WHO. Kemudian dia berkembang juga ternyata pertanian itu juga apa ya menjadi sumber pangan dunia secara global, global food demand. Nah, kemudian ternyata itu juga berkaitan dengan industri 4.0. Kemudian bahkan petani-petani di dunia itu sudah memanfaatkan IoT sebagai cara produksi agar lebih efisien. Nah, ini sudah dikumpulin semua nih ceritanya, udah dikumpulin. Nah, kita akan lihat apakah ini akan saling berkaitan. Kita tinggal klik select all. Nah, nanti kita akan melihat apakah saling berkaitan atau tidak ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi si paper ini ternyata kita mau lihat yang paper tentang global food demand. Misalnya nih, ini punya siapa nih ya? Coba. European Film Industry. Oh ini 2021. Bentar, ini loading. Nah ini yang 2021 ya, yang ini ya. Ini yang Global Food. Ternyata dia itu berkaitan dengan beberapa paper yang ada di sini. Kita mau lihat dia kaitannya dengan tahun, misalnya paper di tahun 2009. Paper apa yang berkaitan? Ternyata dia ada kaitannya dengan eh, Halo, Kak. Kak Dias, apakah masih berada di Zoom? Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Sepertinya narasumber kita terkendala jaringan. Halo, Kak Dias.
Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, sembari kita menunggu narasumber kembali join, diharapkan nanti Bapak Ibu untuk on kamera ya. Jadi kita diskusinya lebih enak gitu. Dan diharapkan juga mic-nya dalam kondisi mati. Nah, absen nanti akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab di kolom chat. Terima Halo, kasih Kak Yusni, mohon boleh ya? maaf. Tadi koneksinya terputus. Oke, lanjut Kak. Oke, jadi Bapak dan Ibu ini udah ketemu ya kaitan-kaitan. Oh sorry, belum share screen. Ada ketemu sudah kaitan-kaitan dengan paper tentang agriculture, khususnya yang tadi dipilih ada 4 paper. Nah, ternyata 4 paper ini juga ternyata saling berkaitan dengan yang lain. Nah, kalau mau lihat kaitannya, ini tinggal diklik. Oh, dulu tahun 2012 ada paper yang membahas ini. Nah, ini diklik, kemudian di sebelah sini papernya sudah tersedia. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Jadi, Research Rabbit itu baru salah satu ini ya penjelasannya ya. Dia sharing ilmunya tentang research rabbit dulu. Nanti ada pakai scaffold dari Scopus juga ada, tapi lebih baik mungkin kita fokus di research rabbit dulu gitu. Begitu Kak Yusni untuk apa ya namanya metodologi research terkini, inovasinya dari sini. Inovasinya dari cara kita menggali literatur dan cara kita menggunakan literatur yang bukan hanya pakai chat GPT gitu ya. Jadi sangat menghindari juga Bapak dan Ibu kalau paper-paper yang base ChatGPT itu biasanya ada publisher yang apa ya screeningnya itu mengaktifkan kalau ChatGPT nggak bisa. Jadi pasti papernya akan ditolak atau risetnya atau apa ya namanya ya mau submit di jurnal apa itu pasti ada masukan kalau menggunakan ChatGPT seperti itu Kak Yusni. Oke, Kak. Oke, mungkin kita lanjut dulu materinya, Kak. Oke, baik. Nah, kemudian implementasi dari penelitian ini sebetulnya ada pengembangan penelitian dari multidisiplin. Nah, research rabbit itu salah satu apa ya namanya ya? Salah satu dari cara kita untuk mengetahui ternyata penelitian kita juga saling berkaitan dengan penelitian dari ilmu atau multidisiplin yang lain. Nah, ini akan sangat membantu sekali Bapak dan Ibu untuk kolaborasi antar bidang studi untuk memecahkan masalah atau untuk pengusulan dari research. Bapak dan Ibu yang ada di sini kan sudah sering mendengar bahwa ada kalau di Kemendikbud itu ada kompetitif nasional yang kita menggunakan platform Bima, kemudian kompetitif yang lain dari platform BRIN itu juga ada pengusulan paper itu biasanya menggunakan sistem penelitian multidisiplin. Nah, dengan adanya multidisiplin itu kita akan tahu toolsnya tadi contohnya pakai Research Rabbit kita tahu bahwa keterkaitan bidang ilmu kita dengan bidang ilmu yang lain. Nah kemudian ada kerjasama dengan industri dan pemerintah itu penerapan researchnya ke outcome research itu nggak hanya paper ya, tapi juga melalui penerapan dari masing-masing bidang ilmu ke dunia industri dan bisa saja juga kepada pemerintah melalui adanya paper naskah kebijakan. Nah, kemudian integrasi di dalam pengajaran. Nah, ini pasti kita melakukan riset Sri Dharma itu pasti terintegrasi dalam pembelajaran dan itu biasanya juga sering dilakukan atau sering digunakan dalam MBKM, Bapak dan Ibu ya. Kalau di sini Bapak dan Ibu menggunakan atau apa namanya sering terlibat dalam MBKM seperti kampus mengajar, kemudian praktisi mengajar, riset-riset Bapak dan Ibu hasilnya itu bisa digunakan atau menjadi rujukan di dalam RPS Bapak dan Ibu seperti itu. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator ada Kak Yusni. Terima Oke, kasih Kak. sebelumnya. Oke. Terima kasih nih Kak untuk pemaparan materinya. Nah, mungkin dari saya sendiri juga masih ada pertanyaan. Kira-kira perbedaan research rabbit ini dengan biasanya tuh ada publish or perish. Nah, itu gimana itu Kak? Apakah research rabbit ini Oke.
ada lagi tools lain yang bisa kita gunakan atau populernya emang ini gitu, Research Rabbit. Betul sekali Kak Yusni. Sebetulnya dari sekian banyak tools itu sangat beragam ya tipenya ya. Beberapa tipe beragam, kemudian beberapa jenisnya juga masing-masing. Sebetulnya di sini kita gunakan yang paling mudah, yang paling apa ya namanya ya, yang paling bisa digunakan Bapak dan Ibu, walau di apa ya digunakan secara awam. Nah, kalau tahapan di beberapa media apa namanya website penggunaan riset tertentu harus eh, apa ya namanya ya kita perlu belajar yang lebih. Tapi kalau lihat dari sistemnya Riset Rabbit, kemudian Bapak dan Ibu mau mau bikin misalnya nih ada paper eh, review bibliografi atau naskah literatur review itu sangat dimudahkan di situ. Nah, kalau yang lain, tools yang lain sangat banyak dan itu boleh digunakan. Nggak ada masalah, nggak ada istilahnya, nggak ada keharusan menggunakan Research Rabbit juga. Ini hanya sebagai salah satu salah satu cara agar eh, menulis di bagian introduction atau menulis paper itu lebih mudah seperti itu. Oke, oke Kak. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari audiens. Ini ada Bapak Purnomo yang udah raise hand. Ya, boleh Bapak? Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dias. Mohon izin bertanya terkait dengan pemaparan Ibu yang luar biasa terkait dengan riset Rabbit ya. Mungkin yang saya tanyakan ini gunaan atau spesifiknya manfaat ininya apa Bu ya? Maksudnya untuk efisiensi, apakah untuk mempercepat ataukah ada kegunaan yang lebih urgent dan seterusnya? Artinya tadi kan ada tool-tool yang memudahkan untuk pencarian dan untuk apa namanya kolaborasi dan kita ingin tahu juga atau keterkaitan atau hubungan dengan yang lain dan sebagainya. Jadi intinya ini apa fungsi pokoknya untuk apa Bu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Purnomo. Salam kenal, salam riset. Oh ya, Bu, Ya, itu lagi kalau boleh, ya, mohon mohon izin nomor HP Ibu kayaknya perlu konsultasi yang lain barangkali terkait dengan itu. Nanti boleh barangkali diperkenankan. di-share. Terima kasih. Ya, boleh sekali Bapak untuk konsultasi lebih lanjut. Ada identitas apa, nomor kontak dan email itu ada di panitia juga ya Kak Yusni ya. Ada di panitia Iya, juga Kak. ada kontak. Ah, Bapak Ya, di boleh share boleh Bu, sekali. di share Baik, di sini buat Boleh, kita punya baik. semua. Terima kasih ya, Bu. boleh. Ya, terima kasih. Baik itu nomor HP maupun email kita akan apa namanya ya bisa berkontak ya Bapak dan Ibu ya. Ya, Memang lebih baik lebih nyaman email ya sebetulnya ya Bapak dan Ibu ya. Kalau WhatsApp itu sering sekali tertumpuk dengan chat orang-orang. Jadi saya agak-agak apa ya kalau di chat WhatsApp itu agak-agak bingung. Makanya biasanya by email dulu. Nah nanti Bapak dan Ibu bisa nanti saya juga ketik di kolom chat email saya. Yang pertama saya ingin jawab dulu dari pertanyaan Pak Purnomo nih. Eh, Bapak kalau menulis atau pengusulan research itu kan biasanya suruh nulis introduction, bagian pendahuluan Ya, ataupun bagian-bagian yang lain. Biasanya saking bingungnya kita itu copy paste, ya kan? Saking bingungnya copy paste, terus apalagi sekarang ada ChatGPT. ChatGPT itu apa ya? Menjadi menjadi apa ya? Cara terakhir istilahnya, cara paling mudah udah minta ketik tolong buatkan bagian pendahuluan ini. Nah, pasti kalau ChatGPT kan semua keluar bagian-bagian pendahuluan dia akan cerita, deskripsinya tinggal copy paste di dalam paper. Namun biasanya ada ini apa namanya AI itu akan terlihat di dalam naskah paper maupun naskah usulan penelitian. Makanya beberapa orang itu akan sangat mencermati, oh ini paper IA. Nah, kemudian kalau beliau ragu IA atau bukan ya, dia akan menggunakan alat yang lain seperti Turnitin contohnya. Turnitin dia akan mengecek, oh ini sudah ternyata sangat tinggi nih
IE-nya nggak bisa. Nah, kemungkinan besar akan ditolak. Nah, cara yang mudah kita tadi untuk melihat sebetulnya menulis naskah paper, menulis proposal penelitian itu akan bisa kita dapatkan idenya melalui dasar-dasar istilahnya atau sumber-sumber referensi yang terkait. Nah, si Research Rabbit itu akan memberikan cara, jadi bukan tools utama, tapi memberikan cara untuk tahu bahwa, oh ternyata saking bingungnya, saking banyaknya literatur yang ada di Google, ternyata si Research Rabbit itu menawarkan eh, referensi yang namanya yang sangat mirip atau referensi yang sangat mendekati dari tema penelitian kita. Nah, ini yang kita gunakan Pak Purnomo. Contohnya seperti ini. Dan beberapa kegunaan yang lain misalnya hasil dari namanya koneksi antar paper atau bahasanya itu kalau orang bikin review literatur review ini bisa digunakan gitu. Jadi beberapa tampilan seperti ini bisa di download kemudian bisa ditaruh di bagian pendahuluan sebagai narasi dari riset yang kita angkat seperti itu. Baik, terima Kurang kasih. lebihnya seperti Artinya itu. ini metode yang menginovasi atau alternatif yang tentunya kaitkan dengan karya ilmiah, Ibu. Artinya kan kalau yang lain bisa copy paste dan sebagainya atau mungkin dimodifikasi, tapi itu alternatif yang sebagai karya ilmiah itu tuh benar-benar menunjukkan bahwa metodenya atau caranya tuh real gitu ya, tidak menggunakan atau tidak mengcopy dengan pendapat-pendapat atau artikel-artikel yang sebelumnya. Terima kasih Bu pencerahannya. Betul sekali Pak Purnomo. Betul menjadi karya orisinil, karya asli dari Bapak dan Ibu. Sama-sama Bapak. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Ini ada lagi Bapak Hasan Basri yang udah raise hand ini, Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Saya ini dari Banda Aceh nih ya. UIN Banda Aceh dan sudah mengikuti ini beberapa kali dan ini sangat menarik. Saya kira ini banyak informasi baru ya di sini. Dan justru ini sekarang ini sedang booming ya penggunaan ChatGPT ya dan sejenisnya. Hanya saja sekarang pertanyaan pertama kepada Ibu Dias ya, sejauh mana keabsahan ChatGPT yang dikutip dalam penulisan karya ilmiah, termasuk kita akan menghadapi masalah dengan mahasiswa, apakah S1, S2 maupun S3, itu penuh masalah, sejauh mana keabsahannya ya. Yang kedua, sekarang karena ada ChatGPT, orang kan main instan semuanya, sekilas apakah itu untuk naskah pidato, untuk penulisan artikel ilmiah dan sebagainya, dan bahkan saya pernah diingatkan oleh sebuah situs dari Yunani ya, dikirim ke email saya, hati-hati terhadap artikel-artikel fake articles, artikel-artikel palsu yang diambil dari ChatGPT yang kemudian dijual kepada orang yang memerlukan, yang dimuat di jurnal tertentu. Nah, Ibu, ini saya menganggap ini ada mafia tertentu yang menggunakan ChatGPT ini untuk menjual naskah. Karena apa saja, topik apa saja dia akan keluar dan menjelaskan. Tapi itu tidak tahu ya dari mana sumbernya. Ini Ibu ya, yang kedua ya. Yang ketiga, tadi kan ada pendekatan multidisipliner, termasuk beberapa kawan juga saya sering diskusi, ini masih simpang siur dalam penggunaan antara multidisipliner dan interdisipliner, Bu. Ini sering saya gunakan. Saya juga bagaimana ini membedakannya, karena di kampus-kampus juga banyak ini memuat dalam salah satu visinya itu integrasi ya secara multidisipliner dan interdisipliner, dan bagaimana pelaksanaannya, implementasinya dalam misalnya perkuliahan, dalam penelitian, walaupun disebut tadi sudah ada kolaborasi, tapi kolaborasi dan kaitan dengan ini apa? Kita mendefinisikan dulu perbedaan antara multidisipliner dan interdisipliner ya, Ibu Dias. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan Basri, salam Ya, kenal Bapak dari ya Aceh baik. juga ya. Ya, ya, ya. Jauh nih. Ya, baik, baik. Kita bertemu satu Indonesia di sini, Pak. Oh ya, bagus, bagus, bagus ya, bagus. Ya, ya, Iya, ya. jadi ini juga saling melengkapi ya Bapak ya. Tadi juga pertanyaan dari Pak Hasan itu malah membuka membuka jalan nih. Jadi kita bisa tahu em, tentang ChatGPT yang beredar. Yang pertama itu ya Pak ya. Yang pertama tentang kok bisa sih paper-paper atau orang di dunia akademis itu menggunakan ChatGPT, kemudian bahkan S1, S2, S3 gitu. Bahkan tidak lepas dari ChatGPT. Nah, itu pasti menjadi apa ya namanya ya? Pasti akan ada yang seperti itu. Dan kemudian kalau ada kaitannya nggak sih dengan research yang kita lakukan kayak gitu ya, Pak. Nah, kalau yang selama pengalaman saya dalam pengusulan research, kemudian selama pengalaman dalam penulisan naskah, penggunaan ChatGPT itu ternyata berpengaruh, Pak. Nah, ada salah satu conference kemarin, eh, Jas itu ikut di conference yang diselenggarakan di UNESA. Nah, dia itu ternyata apa ya, naskahnya dia tahu kalau ini ada yang bagian yang menggunakan ChatGPT, kemudian ada bagian juga yang pakai penulisan sendiri dan sebagainya. Nah, itu menjadi cara mereka untuk feedback ke kita agar merevisi dari paper tersebut seperti itu, Pak. Nah, ternyata ada beberapa institusi, entah itu baik secara institusional ya, ataupun mungkin secara pakemnya, istilahnya mereka punya eh, term and condition bahwa naskah yang seperti ini tidak bisa dimuat, itu ada. Istilahnya pengalaman seperti itu ada. Memang kita nggak akan, maksudnya kita nggak tahu apakah itu menjadi mutlak yang sama merata di seluruh kampus di Indonesia maupun di luar Indonesia, kita belum tahu juga mutlak yang sama, tetapi ketika kemarin mengadakan ikut di conference yang ada di sini di Indonesia juga ternyata sudah menggunakan eh, apa ya memastikan bahwa ChatGPT tidak boleh digunakan, itu ada. Nah, kemudian bahkan mereka mungkin menyatakan bahwa karena itu nggak boleh pakai ChatGPT, jadi mereka menyatakan bahwa naskahnya nggak sah kayak gitu ya Pak. Jadi dibalikin lagi ke kita seperti itu kemarin bulan Agustus. Nah, kemudian Pak Hasan Basri itu menanyakan tentang paper yang dijual. Nah, itu menjadi dilematis semuanya ya Pak ya bagi akademisi. Ada yang memang menggunakan kalau kita lihat juga di platform media sosial atau berita yang kemarin yang beredar bahwa ada satu universitas di Indonesia yang turun rank akreditasinya dari A menjadi B, kemudian dari B Hmm, menjadi C, kayak gitu ya Pak hmm. ya. Ada salah satu kampus di Indonesia dan bahkan guru-guru besarnya itu sudah dinotis bahwa apa ya namanya ya, apa yang mereka lakukan itu dianggap ilegal seperti itu. Nah, ini bisa menjadi apa ya namanya ya, bagi kita itu menjadi satu satu pembelajaran kalau hati-hati dengan paper yang dijual yang tadi Pak Hasan Basri itu bilang hati-hati sekali. Bahkan biasanya ada email random yang ada di bagian spam. Itu Bapak dan Ibu harus memang hati-hati sekali ada paper-paper yang dijual belikan. Takutnya ketika ada kenaikan pangkat, kemudian ada apa ya namanya ya, investigasi lebih lanjut dan sebagainya, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dari naskah yang kita tulis seperti itu. Nah, bagian dari Tridharma atau sebagai akademisi, kita kan juga bertanggung jawab atas setiap tulisan atau paper yang kita buat. Seperti itu, Pak. Kemudian yang terakhir, ada multidisiplin dan interdisiplin. Nah, ini ada istilah aja ya, Pak ya. Kalau kalau dia lihat sih ini ada suatu istilah yang ada di
kampus kita yang sebetulnya saya nggak tahu juga beberapa kampus apakah seperti itu yang yang kita lihat ketika pengusulan penelitian sekarang khususnya di Kemdikbud itu ada penelitian yang memang mengharuskan usulannya dari lintas atau dari bidang ilmu yang berbeda. Istilahnya dari bidang ilmu yang berbeda tapi satu hal penelitian yang sama. Nah, itu biasanya orang-orang memberikan label atau memberikan namanya itu sebagai multidisiplin, yaitu cara pemecahan suatu masalah, yaitu risetnya itu dipecahkan dalam tinjauan dari berbagai bidang ilmu, itu multidisiplin. Nah, kalau interdisiplin yang Bapak pengen tahu tadi, interdisiplin sama seperti multidisiplin. Jadi dari yaitu antar bidang ilmu yang sama, yang kaitannya sama, itu akan membangun sebuah penelitian dan itu bisa digunakan. Contohnya punya tadi Bu Rostiati, dia penelitian tentang agriculture, pertanian. Nah, pertanian itu ternyata risetnya atau penelitiannya itu bisa dibangun juga di orang-orang yang eh, bidang ilmunya IT misalnya, informasi teknologi. Nah, itu bisa menjadikan satu multidisiplin keilmuan. Nah, kemudian bisa juga ternyata dikaitkan dengan agama, semisal ada di masyarakat yang di apa ya namanya di bagian pondok pesantren tertentu. Nah, itu ada kaitan agama. Jadi tiga multidisiplin itu akan saling berkaitan dan itu implementasinya itu dilakukan di lokasi penelitian tersebut dan bahkan tadi metodenya bisa digunakan di dalam RPS selama pembelajaran di kelas untuk mengajarkan mahasiswa bahwa risetnya Bapak dan Ibu itu sudah lakukan dan ternyata terkait dengan pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak Hasan Basri kurang lebihnya. Oke, ada tanggapan lain Bapak Hasan? Mic-nya masih mati, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Dias ya atas penjelasannya. Hanya saja saya melihat karena mungkin ya Bu ya, kita diskusi ya. Yang saya pahami begini Bu, uh, multidisiplin mungkin ini nggak bisa diterima umum juga. Saya merenung gini ya, karena masih simpang siur. Kalau multidisiplin barangkali ya, seseorang misalnya seperti Ibu Dias ya, menguasai beberapa disiplin ilmu, misalnya ya satu orang menguasai beberapa disiplin ilmu, misalnya Ibu bisa metode penelitian, bisa ada pendidikan, ada ilmu sosial, ada antropologi ya. Nah, ini Ibu itu multidisipliner scholar, sarjana yang multidisipliner. Kalau interdisipliner, ini yang pernah saya ikuti kuliah di sebuah universitas. Saya tanya, ini kuliahnya sistemnya bagaimana? Ini sekarang kita interdisipliner system. Bagaimana caranya? Kita membahas sebuah topik yang di situ hadir beberapa ahli. Contoh, saya bicara misalnya masalah lingkungan hidup. Ya, di situ ada pakar ahli medis, kedokteran. Di situ ada pakar bidang penataan lingkungan, kemudian ada bidang kesehatan, bidang makanan, ya, bidang tata ruang, ya, kemudian ada ahli agama, bidang agama. Nanti perspektif agama bagaimana menghadapi lingkungan hidup itu. Jadi ahli kalau dalam itu disiplin ilmunya ahli fikih ya, fikih lingkungan namanya, fikih lingkungan, ya. Nah, katakanlah ada 5 ahli yang berbeda duduk dalam satu forum. Dan itu luas sekali pengetahuannya dan bagus. Yang saya pahami interdisipliner itu, interdisipliner. Tapi kalau multidisipliner bisa saja satu orang, tapi dia menguasai banyak bidang ilmu. Nah, tetapi untuk zaman sekarang hampir jarang ditemukan. Tapi kalau zaman dulu itu banyak. Jadi seorang ahli itu dia bisa menguasai matematika, kedokteran, fisika, kimia, biologi, sebagainya ya, banyak Bu ya, multidisipliner. Itu yang saya pahami. Jadi all around scholar. Jadi serba tahu lah.
dan betul-betul ahli. Kalau ditanya itu tahu dia, bukan hanya sekedar tahu. Kalau kita mungkin sekedar tahu dari informasi ya. Nah, ini mungkin barangkali Bu ya, sekedar sharing. Barangkali saya hanya ingin meyakinkan saya tentang prinsip apa itu multidisipliner dan interdisipliner, karena saya menganggap sesuai dengan penjelasan Ibu tadi itu sangat penting sekarang, apalagi tuntutan dari Kemenristek Dikti ya. Dalam penelitian-penelitian itu disarankan begitu. Termasuk saya mungkin bukan bidang ekonomi Bu ya, tapi karena saya lihat di situ ada interdisciplinary research, saya ambillah bidang ekonominya bagaimana yang bidang terapan Bu, bidang terapan di lapangan. Nah, itu saya ambil ke situ penelitian lapangan ya. Nah, ternyata lolos, waktu itu betul sudah interdisipliner, mungkin dalam pemahaman saya begitu. Ya baik Ibu Dia, silakan Bu Dia menanggapi, silakan. Ya, baik Bapak Hasan Basri, itu Bapak juga sudah mengetahui ya tadi berbagai secara definisi, secara penerapannya itu sudah tahu, bahkan sudah pernah, itu menjadi salah satu pengalaman yang sangat luar biasa Pak. Tadi sudah pernah ikut, misalnya ada conference yang ternyata didatangkan ahli ini dan ini, jadi berbagai lintas dari bidang ilmu. Nah, sejalan dengan Pak Hasan tadi yang tadi sudah disampaikan, itu betul sekali Pak. Kalau adanya ini tujuannya apa ya namanya ya? Pengusulan ya Pak. Kalau di Kemdikbud kan ada pengusulan research. Nah, pengusulan penelitian yang diadakan oleh Kemdikbud melalui BIMA itu biasanya eh, apa ya namanya? Kemungkinan besar untuk diterima atau lolos ke tahap berikutnya itu memang harus berlatar berbagai bidang keilmuan yang dinamakan multidisiplin ilmu. Jadi bukan hanya satu orang yang menguasai bidang ilmu tersebut, Pak, bukan, tetapi itu apa ya ditopang oleh orang-orang yang menguasai. Dengan kata lain, orangnya namanya interdisiplin, begitu. Nah, yang dimaksud dalam eh, yang dimaksud ketika sudah multidisiplin, tidak hanya satu orang yang mengetahui berbagai macam bidang ilmu, itu tidak, tetapi orang tersebut juga ditopang oleh orang-orang lain. Karena memang betul sekali kata Mbak Hasan, di Indonesia sudah sangat jarang atau nggak ada lah ya istilahnya sebanyak orang zaman dulu yang menguasai berbagai bidang ilmu. Nah, akhirnya orang tersebut yang punya tujuan ke dalam penelitian yang utama, dia butuh nih misalnya ahli, oh saya butuh ahli IT, oh saya butuh ahli ekonom di sini untuk menguatkan riset saya. Nah itu akhirnya sejalan dengan itu, maka apa ya namanya ya, di salah satu eligibilitas atau syarat dari pengusulan penelitian itu adanya multidisiplin ilmu. Itu biasanya ada. Kalau lihat di buku panduan untuk pengusulan berbagai macam penelitian itu ada. Kemudian ternyata berbagai bidang ilmu itu juga diterapkan, kemudian bisa diterapkan ke masyarakat, bahkan hasilnya pun atau output dan apa ya namanya luarannya itu sangat beragam, itu nggak masalah Pak. Jadi bukan diklaim dari penelitian tertentu, enggak, tapi dia akan memberikan kontribusi bagi bidang-bidang ilmu tersebut. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Pak Hasan Basri juga tadi menambahkan ya. Saya sambil belajar loh Pak dari Bapak. Nggak, sama aja Bu. Ibu ini sedikit lagi Bu, sambil menunggu kawan ada yang bertanya ya. Saya mau konfirmasi kembali tentang ChatGPT. Saya penasaran sampai sekarang begini Bu. Saya nanti sampai ragu, ini masa depan otak kita yang ketergantungan kepada ChatGPT itu akan beku. Termasuk kemampuan menulis, kemampuan menalar, itu akan pasif Bu. Kenapa? Karena orang kan cari instan Bu. Nah, saya ingin tanya, ya efek yang akan ditimbulkan oleh AI itu, ya artificial intelligence, ini Ibu apa ada rasa pesimistis atau optimistis? Nah itu aja Bu terakhir ya pertanyaan saya. Terima kasih Bu.
Terima kasih Pak Hasan Basri. Ini sebetulnya bukan masalahnya kita aja ya Pak ya, tapi masalah bersama kalau ini sih sebetulnya. Hampir semua orang, hampir semua akademisi, hampir semua segala bidang itu sekarang memang sangat terbantu dengan adanya IA. Khususnya kalau bidang seperti ini ada apa ya namanya ya. Dulu mungkin zaman dulu kita masih pakai mengetik, kemudian bahkan pakai zaman mesin tik itu saya juga pernah ngalami Pak saat sekolah itu satu persatu harus dihapus, satu persatu harus digeser dan sebagainya. Itu memang sangat berkembang. Kalau kita lihat zaman itu akan semakin berkembang. Nah, beberapa kemudahan di tahun-tahun terakhir di 2000-an setelah apalagi setelah COVID ya Pak semakin berkembang nih. Ada platform yang sangat membantu sekali. Nah, ternyata menjadi dua sisi mata uang. Yang satu menguntungkan, yang satu merugikan. Tuh. Jadi kalau memang digunakan dengan apa ya, dengan cara yang sesuai, pasti akan sangat membantu. Tetapi kalau dipakai sangat dengan cara yang niatan, cara atau niat yang sudah tidak bagus, ya sudah hasilnya sama saja seperti apa tidak ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat juga di dunia akademisi semua tulisan, baik paper dan sebagainya, cara mudahnya seperti itu, pakai ChatGPT. Nah, tadi yang saya bilang ada pengalaman tertentu, Pak, ada satu conference yang di mana panitianya ada selected papernya itu, seleksi papernya itu menggunakan tadi. Kok dia bisa tahu sih pakai ChatGPT? Kayak gitu, Pak. Jadi ada beberapa universitas ternyata yang mengembangkan hal tersebut. Kalau memang dia tidak sesuai ya berarti dia harus nulis lagi dari awal. Dia harus mengembangkan kerangka berpikir lagi dari awal. Dan itu mau tidak mau orang harus menggunakan akal pikir perasaannya seperti itu. Jadi bukan bukan hanya ditolak atau di reject papernya, tetapi diberikan waktu untuk revisi, waktu untuk berpikir lagi, waktu untuk menulis lagi. Jadi kita semua tidak hanya bersantai-santai ria saja sebetulnya, tapi kita juga apa ya namanya ya, mulai berpikir lagi. Kalau saat ini kemudahan itu juga harus diimbangi dengan apa ya, dalam rangka kita berpikir untuk memecahkan suatu masalah seperti itu. Itu yang paling orisinal, Pak. Yang paling original, yang paling asli yaitu otak kita semua. Seperti itu. Oke, terima kasih nih Kak jawabannya dan terima kasih juga kepada Bapak Hasan yang udah bertanya dan diskusi dengan narasumber. Nah, mungkin untuk Bapak kita cukupkan dulu. Kita lanjut ke pertanyaan lain. Itu satu lagi di kolom chat, Kak. Itu dari Bu Sulastri. Beliau nanya, aplikasi Research Rabbit ini apakah bisa digunakan untuk mereview beberapa jurnal sekaligus, Kak? Oke, baik. Dari Ibu Sulastri. Supriyati. Sulastri. Oke, baik Ibu. Kita yang tadi Ibu sudah lihat ya bentukan dari Research Rabbit ya Ibu ya. Jadi ada eh, tulisan di tengah untuk mencari bidang ilmunya atau naskah yang ingin dicari itu tinggal diklik aja. Nggak harus satu kata. Contohnya tadi kan education satu kata, agriculture satu kata. Ini kita bisa misalnya agak panjang kayak gitu misalnya kaitan kalau di Inggris kan kayak gitu misalnya ada correlation of agriculture and education. Itu nanti akan keluar beberapa paper. Nah, kemudian cara yang selanjutnya tadi kita akan mengklik yang paper similar yang jumlahnya sangat banyak itu akan kita klik, akan lihat hubungannya si bulat-bulat itu, si lingkaran-lingkaran itu menjadi naskah yang apa ya, naskah yang Ibu pilih, istilahnya paper yang Ibu pilih di mana, kemudian akan lihat keterkaitannya. Ada lingkaran yang hijau itu yang sudah dipilih, yang biru adalah yang paper-paper yang ternyata ada kaitannya dengan paper yang Ibu pilih, seperti itu. Nah, itu akan sangat berguna, akan sangat membantu sekali ketika tadi saya bilang nulis di bagian introduction atau nulis di bagian metode. Kalau metode itu bisa dilihat juga, metode yang bisa digunakan misalnya kualitatif
kualitatif dengan apa pendekatannya, apa misalnya kualitatif dengan case study. Nanti dia akan mencari paper-paper yang sama dan kita bisa melihat, oh ini kita bisa tahu nih kalau paper ini kita bisa dijadikan patokan untuk alur di penelitian kita seperti itu. Oke, thank you Kak Dias. Oke, mungkin Sama-sama, Kak. untuk ini Kak, untuk diskusinya kita cukupkan dulu ya, karena mengingat hari Baik. ini Jumat juga. Ini Oke, diskusinya sangat menarik ini Kak, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin di minggu depan kita mulainya agak lebih awal gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh. mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Dias untuk materi kita hari ini. Baik, Kak Yusni, ini saya sedang menulis email. Kalau Bapak dan Ibu mau berkontak, ya, ini ada email saya bisa di apa ya, bisa saling bersurat seperti itu. Kemudian ini nomor WhatsApp, ini juga bisa berkontak juga. Yang tadi saya masih ingat Pak Purnomo waktu pertama ya, Kak Yusni ya, ini requestnya. Nah. Oke, baik Bapak Ibu terima kasih sekali. Kemudian dari tim literasi langsung terbit juga melalui Kak Yusni dan kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terima kasih buat waktu dan tempatnya agar kita semua saling sharing keilmuan yang paling terkini ya, khususnya dalam metode research. Jadi kita nggak apa ya namanya, kita punya informasi, kita punya ilmu yang baru, kita bisa saling sharing, kemudian kita saling mengembangkan research di bidang yang kita tekuni untuk kebaikan dan eh, kemajuan Indonesia. Seperti itu, Kak Yusni. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Kak Dias. Nah, untuk terakhirnya kita akan masuk sesi dokumentasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum isi absen, silahkan segera untuk diisi absennya ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa dihidupkan dulu kameranya. Kita akan dokumentasi dulu dengan narasumber hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk slide 1. Oke, tunggu sebentar. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang di slide kedua. Oke, kemudian untuk slide ketiga, jadi sembari kita dokumentasi, Bapak Ibu jangan lupa juga untuk mengisi absen, karena sertifikat itu akan dibagikan sesuai dengan absensi. Dan terakhir untuk slide yang keempat. Oke, udah Bapak Ibu. Oke, mungkin sekian ya untuk materi webinar kita hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih banyak nih untuk Kak Dias yang udah sharing bersama kita. Jadi di pekan depan itu kita akan mengadakan webinar rutin setiap pagi. Nah, mungkin untuk pekan depan kita mulainya di jam 9 nih, Bapak Ibu ya. Sehingga diskusinya lebih lama gitu. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu untuk ikut program menulis di literasi langsung terbit. Kita itu ada 3 paket penerbitan buku, ada konversi buku, ada tulis tunggal, dan juga ada kolaborasi buku. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Boleh Bapak Ibu untuk meninggalkan ruang Zoom. Bagi Bapak Purnomo, Bapak Hasan Basri, dan Ibu Sulastri harap meninggalkan nomor HP-nya di kolom chat karena sudah bertanya tadi. Oke, kami tunggu Bapak Ibu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Yusni dan teman-teman Ibu dan Ibu. Iya. Ya. Jangan lupa Sama-sama. di depan. Izin live. Iya Kak. Sama-sama. Ibu. Salam dari Palu. Terima kasih, Bu. Salam tuh Pak Hasan Basri. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin lab ya, mau Jumatan. Izin live untuk Jumatan juga ini. Salam dari Makassar, guys. Melihat senyum di wajah, literasi langsung terbit. Pilihan yang pas, pilihan yang pas, pilihan yang pas.
Oke, kosong. Silakan kesini bawakan dulu. Kasur antar ke Tigret. Itu saja itu. Penting antar. Kocak antar ke Tewayat. Yang membara, kami hadir untuk semua pembaca. Buku penuh inspirasi. Harga hemat tetap berkelas. Semangat literasi kami kobarkan, hemat murah tak pernah terlupakan. Promo melimpah bawa senyum di wajah, literasi langsung terbit pilihan yang pas. Setiap kata yang kami suguhkan mengalirkan pengetahuan tanpa beban. Kualitas terjaga, harga bersahabat. Bersama kami raih mimpi yang hebat. Dengan semangat kami maju terus.